Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol, string, dan bahasa. Di sini saya dapat topik 2 yaitu simbol, string, dan bahasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang simbol, string, dan bahasa untuk tes TBO. Di sini yang pertama ada simbol. Jadi simbol ini pengertiannya adalah suatu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara normal. Nah, contoh dari si simbol ini adalah seperti A, B, C. Bisa juga seperti 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang string. String itu bisa juga definisikan sebagai untaian atau kata suatu deretan berhingga dari simbol-simbol. Nah, jadi string ini adalah deretan berhingga dari simbol-simbol. Jadi kalau simbol kan tadi seperti ini. Nah, kalau string itu gabungan atau deretan, yaitu contohnya seperti ini. Yaitu ada A, B, 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 dan A. Ini merupakan string. Kemudian ada juga yang namanya panjang string. Nah, panjang string ini bisa dituliskan sebagai seperti ini. Contohnya di sini ada deretan simbol-simbol. Di sini ada M, O, B, I, L, E, L, E, J, E, N, D, S. Nah, panjang string ini berapa? Nah, ini kita hitung simbolnya ada berapa di dalam string ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi panjang dari string ini adalah 13. Kemudian saya akan menjelaskan tentang string kosong. String kosong adalah sebuah string yang dinyatakan sebagai simbol epsilon. Jadi string kosong ini yang panjangnya adalah 0 dan simbol epsilon itu seperti ini. Kemudian selanjutnya ada bahasa. Bahasa adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya. Kemudian bahasa juga adalah himpunan string dari simbol-simbol untuk suatu alfabet. Bahasa juga bisa disebut sebagai rangkaian simbol-simbol yang memiliki makna. Kemudian bahasa juga ini adalah harus input pada mesin automata dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Jadi kalau misalnya mesinnya itu mau dimasukkan input, mau diinput itu harus dikenali mesin. Dan mesin akan mengindikasi apakah suatu bahasa yang diinputkan itu dapat diterima atau ditolak. Gitu. Jadi bisa ditolak, bisa diterima. Di sini ada contoh dari video. Di sini saya akan mencontohkan. Jadi di sini itu ada initial state dan final state. Nah, dan ini adalah inputnya. Nah, ini ada input string, ada ADA, ada ADO, dan ada ADD. Nah, di sini jadi gimana sih caranya menentukan suatu mesin itu menerima suatu bahasa itu diterima atau ditolak itu bagaimana? Nah, bisa dilihat dari di sini adalah key 0 menerima inputan A, dia akan ke key 1. Kemudian key 1 menerima inputan D, maka akan ke key 2. Dan key 2 menerima inputan A, maka dia akan key 3. Nah, karena key 3 ini adalah final state, maka ADA ini dapat diterima oleh mesin. Kemudian ada ADU. Di sini bisa lihat key 0 menerima inputan A, maka akan key 1. Kemudian dari key 1 menerima inputan D, maka akan ke key 2. Kemudian key 2 menerima inputan U, maka dia akan menuju key 4. Dan key 4 ini adalah final state, berarti dia itu diterima oleh mesin tersebut. Kemudian yang terakhir ada ADD.
di Q0 menerima A akan ke Q1, Q1 menerima D akan ke Q2, dan Q2 akan menerima D lagi akan ke Q5. Ini Q5 ya. Jadi karena Q5 ini bukan final state, maka dia akan ditolak. Jadi mesinnya menolak karena dia tidak akhirnya tidak di final state seperti ini. Jadi final state itu ada 2 lingkaran, sedangkan initial state itu hanya ada 1 lingkaran. Jadi si ADD ini itu ditolak oleh mesin. Jadi sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.